Media Malaysia, Makan Bola mengomentari nasib winger Sabah FC Sadil Ramdhani di skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Diketahui, Sadil Ramdhani merupakan winger bertalenta yang secara perlahan mulai tersisihkan dari skuad Timnas Indonesia. Sebelumnya, jelang berlangsungnya gelaran Piala Asia 2023 Qatar, PSSI mengumumkan 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia di ajang bergengsi di benua Asia tersebut. Keputusan yang diambil oleh Shin Tae-yong pada detik-detik akhir pun cukup mengejutkan para penggemar skuad Garuda. Hal ini karena pelatih asal Korea Selatan itu mencoret nama winger milik Sabah FC yakni Sadil Ramdhani yang digantikan oleh Adam Alis. Menyikapi hal tersebut, media Malaysia menyoroti soal nasib Sadil Ramdhani di skuad asuhan Shin Tae-yong. Sadil Ramdhani harus menelan kegetirannya karena kembali dikesampingkan oleh pelatih asal Indonesia, Shin Tae-yong, tulis Makan Bola. Ini bukan kali pertama Sadil tak dipanggil masuk Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sadil juga sempat absen mengikuti kampanye Piala Asia 2023 dan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret lalu. Proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jean Ravens dikabarkan sudah diajukan ke DPR. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan ia pun berharap proses itu bisa segera rampung demi memperkuat Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Verdong dan Raven merupakan pemain yang saat ini proses naturalisasinya sedang dikebut. Setelah berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir pada akhir bulan April lalu, kini proses kedua pemain itu mulai menemukan titik cerah. Menpora Dito menyampaikan, dokumen Verdong dan Raven telah diajukan ke DPR. Maka kedua pemain ini tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi 2 dan 10 DPR. Pihaknya pun akan terus menjalin komunikasi agar bisa segera selesai. Alhamdulillah, sudah diajukan kembali ke DPR, jadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas kita, ujar Dito. Pria berusia 33 tahun ini juga berharap tidak menunggu waktu lama untuk digelarnya sidang di Komisi 2 dan Komisi 10 DPR. Dengan harapan, proses naturalisasi Verdong dan Raven bisa cepat selesai seperti pemain-pemain sebelumnya. Tentu diharapkan proses Verdong dan Raven bisa dapat segera rampung. Dengan begitu, keduanya bisa memiliki peluang untuk membela Timnas Indonesia pada agenda terdekat, yakni 2 laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. 2 pertandingan tersebut menjadi laga penting karena menentukan nasib skuad Garuda. Walaupun sebenarnya, Timnas Indonesia punya peluang sangat besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus otomatis lolos Piala Asia 2027. Mereka hanya butuh 1 kemenangan pada laga kontra Irak dan Filipina. Skuad Timnas Indonesia dipastikan bakal berkumpul dalam waktu dekat. Mereka bakal melakukan perjalanan dari klubnya masing-masing. Khusus bagi pemain yang berkarier di Eropa, mereka bakal datang ke TC Timnas Indonesia usai menyelesaikan musim 2023-2024. Salah satunya dilakukan oleh Ragnar Oratmangoen yang tampil di Fortuna Sittard di Liga Kasta tertinggi Belanda Eredivisie. Ragnar Oratmangoen telah memamerkan foto sedang berada di Bandara Schiphol, Amsterdam, Senin malam waktu Indonesia Barat. Ragnar Oratmangoen jadi andalan baru Timnas Indonesia di lini depan. Pemain 26 tahun tersebut baru saja menorehkan debut impresif pada laga lawan Vietnam pada 26 Maret 2024 di Stadion Maidin, Hanoi. Pada laga tersebut, Ragnar Oratmangoen sukses mencetak 1 gol. 1 golnya membawa Timnas Indonesia menang 3-0 pada malam itu. Kemenangan tersebut memantapkan tim Merah Putih di posisi kedua klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nama Martin Paes tak masuk dalam daftar 22 pemain Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah mengumumkan 22 nama yang dipanggil untuk laga tersebut. Hanya ada 2 kiper yang dipanggil Shin Tae-yong yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Sedangkan nama Martin Paes yang begitu diharapkan bisa tampil tidak ada.
Padahal, Martin Paes sudah resmi menyandang status WNI pada April lalu. Mengetahui namanya tidak ada dalam daftar, Martin Paes mengaku kecewa. Meski begitu, kiper FC Dallas itu akan berupaya agar bisa tampil memperkuat timnas Indonesia secepatnya. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatannya, ujar Maren Paes. Berdasarkan informasi yang beredar, Martin Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia lantaran ada aturan FIFA yang menghambat proses naturalisasinya. Sebab itu, masalah ini harus diselesaikan di pengadilan arbitrase olahraga. Nasib dua pemain keturunan Indonesia yang berjuang mendapatkan satu tempat di skuad timnas Belanda nyatanya urung terjadi. Mees Hilgers dan Kevin Dix kembali dianggurin. Padahal Kevin Dix dan Mees Hilgers diketahui pilar yang berposisi sebagai pemain bertahan, bek tengah dan bek sayap kanan di klubnya masing-masing. Performa keduanya pun bisa dibilang cukup impresif musim ini. Mees Hilgers berpotensi menutup Eredivisie di peringkat ketiga bersama FC Twente. Demikian juga dengan Kevin Dix bersama FC Copenhagen di Liga Denmark, masih berjuang di Championship Series dengan sisa 2 pertandingan. Sayangnya pamor Mees dan Kevin belum setenar bintang-bintang Belanda di kompetisi Eropa. Keduanya bahkan kalah saing melawan bek senior, Daley Blind. Padahal bermain di timnas Belanda merupakan impian Mees dan Kevin, sampai-sampai tak mempedulikan tawaran naturalisasi Indonesia. Kevin Dix pernah merasakan bermain untuk timnas Belanda di level kelompok umur, mulai U19, U20 hingga U21, namun belum pernah dipanggil tim senior. Sementara Hilger sempat bermain di timnas U21 Belanda, juga sama belum pernah dipanggil ke tim senior The Dutch 11. Akankah kenyataan ini akan membuat kedua pemain putus asa dan memutuskan memilih dinaturalisasi Indonesia? Kemungkinan selalu ada. Meski begitu, tidak ada yang bisa menjamin apakah Mees Hilgers dan Kevin Dix pada akhirnya mau untuk dinaturalisasi.